12 juta kalian dapat apa? Ini gila. Hello filmmakers, welcome to Daunet Films. Yang bakalan kita bahas kali ini adalah laptop yang cocok untuk content creator. Gue udah ngobrol sama orang MSI dan akhirnya orang MSI ngasih tahu gue bahwa ada 2 laptop yang cocok untuk content creation. Itu pasti nggak jauh-jauh dari aplikasi kreatif. Contohnya Adobe sekeluarga, lalu DaVinci Resolve misalnya, atau aplikasi-aplikasi lain kayak punyanya Cyberlink gitu yang sekarang udah merambah ke dunia-dunia kreatif. 2 laptop yang akan gue bahas sebagai laptop content creator yang paling cocok adalah MSI Modern 15 dan juga MSI Prestige 14. Sebenarnya kalau mau singkatnya, MSI Modern itu emang ditujukan untuk laptop content creation, tapi belum nyampe tahapan laptop gaming ya. Tapi harganya di bawah rata-rata banget. Ini langsung aja gue tembak harganya 12 jutaan. Bayangkan, laptop content creation 12 jutaan. Oke. Sedangkan MSI Prestige itu laptop eksklusif yang tipis, yang compact, dan juga punya spek tinggi. Tapi harganya agak tinggi. Nanti kita akan lihat apa aja sih yang ada di dalam laptop ini, kenapa bisa harganya tinggi. Nah, kita bahas mulai dari Prestige dulu ya, laptop yang eksklusif ini. Oke, pertama, kecocokannya dulu. Laptop ini cocok untuk siapa? Laptop ini cocok untuk traveler, video editor, designer, ya 2D designer khususnya, dan juga para profesional, baik kalian bisnismen atau kalian orang-orang yang emang biasanya pitching dan nunjukin laptop yang eksklusif. Itu cocok banget. Nah, kenapa cocok untuk para profesional tapi juga cocok untuk fotografer, cocok untuk traveler, cocok untuk profesional? Ini alasannya. Laptop ini tuh udah pakai Intel Core i7 generasi 10. Seperti gua mention sebelumnya, memang beberapa aplikasi kreatif itu butuh yang namanya Intel QuickSync. Dan kenapa ini cocok juga buat ngedit dan lain-lain? Karena udah pakai Nvidia GTX 1650 Max-Q, yang sebenarnya itu GTX 1650 turunin voltage-nya. Jadi bisa lebih hemat gitu di baterainya. Jadi untuk proses export, rendering, dan lain-lain yang membutuhkan energi tambahan dari VGA, laptop ini tuh bisa lebih cepat. Kayak misalnya waktu gua tes di Fitmax rendering test yang udah gua bikin, itu cuman ngabisin waktu sekitar 3 menit sampai 4 menitan doang, yang dimana itu cepet banget. Ekspornya 4K loh. Dan playbacknya juga nggak masalah, playbacknya lancar banget. Nah, value tambahan yang didapat adalah karena bobotnya itu cuman 1,29 atau kita buletin jadi 1,3 kg. Nah, 1,3 kg itu enak banget kalau misalnya kalian mobile, dibawa kemana-mana. Itu cocok banget, enak banget. Dan juga didukung dengan bezelnya itu yang tipis banget, cuma 15 mili. Jadi dari samping ke sampingnya itu kerasa tipis banget. Jadi dari situ juga kelihatan mewahnya ya. Nah, selanjutnya adalah baterai yang dipakai itu bisa bertahan lebih dari 10 jam. Nah, gue sendiri udah ngetes kayak misalnya pakai Illustrator, pakai Photoshop, pakai Premiere dikit-dikit. Itu saat gue nggak colokin chargernya, itu bisa bertahan lebih dari 6 jam. Yang dimana menurut gue itu enak banget kalau misalnya kalian pakai untuk pergi-pergi, ngedit di pesawat, nanti kalau udah normal gitu ya. Kenapa cuman bertahan segitu? Jadi energi yang sesungguhnya dipakai itu kalau misalnya kalian pakai untuk Adobe dan lain-lain, itu full power banget, jadi pasti lebih boros. Dan gue sendiri nyobain 6 jam itu menurut gue udah enak banget dipakai untuk pergi-pergi. Tapi kalau penggunaan kalian itu nggak terlalu berat kayak Adobe yang harus pakai energi gede, misalnya pakai untuk produktivitas bahkan desain, itu kalian bisa dapat battery life 10 jam. Selanjutnya adalah layarnya. Nah, layar ini kan gue sering bilang ya bahwa bukan hal yang mendukung performa, tapi bakalan kalian pakai banget saat kalian sedang bekerja. Kayak misalnya nih, kalian pengen warnanya itu sesuai dengan layar klien kalian atau seragam di semua layar gitu. Nah, layarnya udah pakai teknologi dari MSI TruePixel. Resolusinya sendiri udah 4K, panelnya IPS. Ini yang menarik. Bukan 4K-nya, gue jujur aja kalau soal 4K 4K-an banyak banget 4K dan lain-lain gitu ya yang jualan 4K. Tapi di sini deltanya kurang dari 2. Jadi gini, makin kecil delta, kurang dari 3, kurang dari 2, layar itu semakin akurat. Didukung lagi nanti dengan misalnya akurasinya pakai apa? sRGB, Adobe RGB. Dan di sini udah 100% Adobe RGB. Dimana Adobe RGB itu emang jangkauannya lebih luas. Jadi misalnya ada warna X sama warna Y yang di laptop atau di layar lain itu nggak bisa dideteksi. Di laptop ini itu kelihatan jelas bedanya. Ya walaupun nggak jelas-jelas banget di mata kita, tapi kalau misalnya kita lagi ngedit, itu kita bisa bedain
warna apa yang sekarang kita lagi tuning. Intinya, dengan akurasi layar yang tinggi itu akan membantu produktivitas kalian dan juga kerjaan kalian selesai dengan lebih profesional. Misal kalian color grading atau kalian desain, itu pasti hasilnya jauh lebih bagus. Nah, sebagai seorang content creator atau profesional, kalian pengen kan laptop kalian itu aman. Nah, di sini gua nggak pengen jualan keamanan banget ya, karena emang tujuannya bukan untuk bisnis laptop gitu ya. Tapi secara overall, keamanan laptop ini tuh udah aman banget. Jadi udah menggunakan fingerprint dengan Vivdo 2 yang dimana dia lebih cepat dan juga lebih akurat lagi. Jadi untuk mengakses laptopnya kalian nggak perlu pusing-pusing untuk password, tinggal fingerprint aja. Nah, selanjutnya adalah laptop ini sebenarnya ada beberapa varian ya, Prestige ini. Gue akan sebutin satu-satu variannya dan bedanya apa, dan kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian lagi. Yang pertama itu adalah varian Prestige 14 A10SC. Nah, ini varian tertinggi di harga 29.800.000. Apa aja yang didapetin? Tentu banyak banget. Bisa dilihat. Jadi SSD-nya pun udah gede, spesifikasinya juga lebih tinggi, layarnya pun 4K. Ditambah lagi dengan RAM-nya 16 GB, 2 kali lipat dari rekomendasi mayoritas Adobe requirement. Sebenarnya di varian tertinggi ini yang paling dijual salah satunya adalah VGA-nya yang pakai 1650. Kalau misalnya kalian turunin lagi, misalnya di seri Prestige 14 A10 RAS, itu kalian dapat varian MX330. Ya di bawahnya ini kayak updatean dari MX250. Jadi varian MX330 ini belum banyak yang ngedeteksi. Tapi dengan update terbaru pastinya kalian akan dapat fitur yang lebih canggih nantinya. Nah, untuk seri Pink ini di harga 20 juta. Jauh ya, jauh banget. Dari SSD-nya juga dia lebih rendah, 512. Kalau dari keseluruhan yang lain itu sama, mirip. Nah, ada juga seri yang di bawahnya tapi harganya nggak jauh beda kayak yang tadi, tapi kalian masih dapat GTX 1650 dan hal-hal lain yang serupa, yaitu Prestige 14 A10SC. Nah, di sini itu udah pakai GTX 1650 Max-Q, lalu SSD-nya udah 1 TB dan juga RAM-nya udah 16 GB. Nah, ini ada varian terendahnya yang harganya cuma 19 juta, tapi untuk yang varian ini itu SSD-nya lebih rendah dan RAM-nya cuma 8 GB. Tapi sebenarnya overall kalau kalian bedakan, itu sebenarnya bedanya terletak di misalnya kayak RAM-nya beda-beda, lalu VGA-nya juga beda-beda. Lalu selanjutnya adalah layarnya, ada yang 4K, ada yang Full HD gitu ya. Kalau misalnya kalian belum terlalu urgent untuk 4K ya nggak usah 4K gitu. Toh layarnya cuma 14 inch kalau dihitung sebenarnya. Jadi mendingan yang Full HD. Tapi terserah kalian ya, kembali ke budget kalian lagi. Nah, oke, itu kira-kira untuk MSI Prestige. Dari performance-nya, dari appearance-nya, gue suka banget. Nah, apa yang gak gue suka dari laptop ini? Cuman kecilnya doang. Karena jujur aja kalau kalian lihat, gue tuh pakai laptop biasanya gue taruh di stand gitu kan. Gue tuh butuh layar kedua. Jadi gue lebih seneng laptop-laptop yang layarnya gedean dikit. Tapi di satu sisi, gue juga udah punya layar gitu. Jadi menurut gue kalau pas di luar, gue bisa kerja dengan layar yang kecil tapi 4K. Kalau di meja, gue bisa colokin ke layar gue. Nah, kalau kalian gimana? Balik lagi ke diri kalian ya, dan kebutuhan kalian ya. Nah, itu tadi adalah seri laptop yang premiumnya. Kalau misalnya kalian budgetnya belum ke sana, tapi pengen yang lebih rendah budgetnya, itu gue ada solusi, yaitu MSI Modern 15. Apa yang unik dari laptop ini adalah satu, harganya. Cuman ada satu varian, tapi harganya relatif low. Harganya adalah 12 jutaan. Lebih tepatnya 12.800.000 rupiah. Nah, 12 juta kalian dapat apa? 12 jutaan kalian dapat Core i5 10th generation. Tapi jangan lihat Core i5-nya doang ya. Nanti kita lihat yang lainnya ya. Memang tapi setelah gua tes juga nggak ada masalah. Gua bahkan udah play di multi kamera, rendering cuman 4 menit. Lalu selanjutnya adalah Nvidia MX 330. Udah ditaruh di laptop 12 jutaan. Lalu selanjutnya adalah SSD loh, 512 GB. Lalu untuk RAM-nya 8 GB. Nah, ini sendiri RAM 8 GB ini sebenarnya cukup banget untuk ngedit di Full HD. Seperti yang sering gue bilang, 8 GB cocoknya di Full HD. Kalau kalian mau 4K-nya harus diturunin sedikit. Tetapi gue udah coba playback Full HD 4
kamera secara bersamaan jalan lancar. Tapi yang lebih kerennya lagi adalah RAM-nya ini upgradable. Nah, jadi kalian buat yang pengen ke 16 GB, beli ini, tabung, habis itu kalian upgrade ke 16 GB. Udah, kalau untuk editing ya, untuk aplikasi kreatif, gua nggak terlalu banyak ya nekenin ini itu. Aspek-aspek tadi itu aspek-aspek yang paling sering gue temuin di aplikasi-aplikasinya Adobe ya, kayak RAM, VGA, terus prosesor gitu-gitu, SSD, itu yang sering gue temuin. Nah, ini cocok untuk siapa? Laptop ini cocok untuk ya bisnis middle, terus kalian content creator gitu ya, yang butuh laptop lumayan kenceng tapi harganya low, dan juga orang-orang yang sering presentasi. Karena dari appearance-nya sendiri, laptop ini tuh terlihat elegan gitu, terlihat mewah. Misalnya dari bezelnya, dari belakangnya, itu cukup elegan menurut gua. Kalau spek sendiri udah nggak diragukan, berarti untuk kebutuhan Adobe sebenarnya udah ngedukung banget nih laptop. Bobotnya lebih berat dari MSI modern, 1,6 kg, tapi nggak nyampe 2 kilo gitu. Jadi menurut gua dengan bobot 1,6 kg dengan kemampuan segini ya oke banget gitu. Karena kalau misalnya kalian compare sama laptop gaming masih mirip-mirip. Nah, satu lagi karena ini bukan laptop gaming, jadi sebenarnya 1,6 kg itu cukup. Karena suhunya itu nggak butuh yang kayak laptop gaming. Karena laptop gaming itu kan harus tebal sedikit ya, karena coolingnya harus bagus gitu kan. Laptop ini didesain untuk content creation dan bisnis, jadi harus tipis biar kelihatan elegan. 1,6 kg, gokil. Selanjutnya adalah layar. Gue belum pernah ketemu laptop semurah ini harganya yang layarnya bagus. Tapi di mata gue gokil. Gue nggak tahu nih, gue belum cek layarnya speknya apa. Selanjutnya adalah teknologi Cooler Boost. Nah, gue udah tes di ruangan ber-AC dan tidak ber-AC. Suhunya cukup stabil. Juga mungkin karena pakai prosesor U series, jadi nggak butuh energi banyak. Dan pasti suhunya juga lebih sedikit. Dan di dalamnya ini ada 2 kipas dan 3 heat pipe. Jadi makanya dari suhu sendiri ini laptop relatif stabil. Kalau misalnya kalian pengen detailnya bisa cari di reviewer kayak Nerd Review. Nah, selanjutnya adalah fitur Nahimic namanya. Nah, apa sih ini? Nah, ini tuh sebenarnya semacam enhancement untuk audionya. Tapi sebagai content creator, kalian pasti akan lebih banyak pakai headset karena pengen suara yang detail gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen menikmati konten Netflix, YouTube, dan lain-lain, fitur Nahimic ini akan kepake karena audionya ke-enhance. Oke, seperti yang udah gue jelaskan tadi, seri Modern 15 ini cuma ada satu varian di harga 12.800.000. Nah oke, sekarang kita wrap ya. Dua-duanya ini adalah laptop content creator. Dari segi tuningnya sendiri, dari segi specification-nya, MSI udah buat memang khusus untuk content creator. Dilihat dari speknya, dari layar yang dipakai, dari speaker yang dipakai, semuanya itu benar-benar udah disesuaikan. Nah, sekarang balik lagi ke budget kalian. Nah, kayak misalnya si MSI Prestige ini itu value-nya tinggi banget karena sampai deltanya aja kurang dari 2. Nah, tapi untuk MSI modern ini lebih ke budget dengan spek tinggi, tapi budget kalian dapat dengan harga 12.800. Dan satu hal yang membuat gua kagum adalah layarnya nggak disunat. Layarnya nggak jadi panel TN gitu ya. Ini value, beneran value. Kalau misalnya MSI Prestige, gue wajarin bagus karena harganya mahal. Tapi MSI Modern ini harganya murah tanda kutip untuk laptop sekencang ini, tapi speknya tinggi. Fix. Gue sebenarnya jatuh hati sama nih laptop. Kalau misalnya gue butuh laptop budget tapi pengen spek tinggi, MSI Modern 15 ini cocok banget buat kalian semua yang mau jadi content creator, butuh laptop editing, harganya miring. Oke guys, itu aja dari gua, video santai tentang pemilihan laptop. Terima kasih MSI yang udah minjemin laptopnya dan juga udah ngizinin kita untuk ngoprek-ngoprek laptopnya. Ya, mudah-mudahan buat kalian terjawab yang butuh laptop harganya miring dan juga laptop premium. Ada 2 ini, silahkan dipilih dan dibeli. Oke, itu aja dari gua guys. Kalau kalian mau beli, linknya ada di description. Thank you for watching and always